Oke Om, RC baru lagi buat di review. WPL C54. Ya, 1:16. Body Land Cruiser, kita ambil yang warna merah. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita gas. Mari kita buka. Ini dia. Pernya lumayan gel-gel ini. Iya, tapi bodinya scale. Teman-teman bisa lihat nih, warna merah 1:16, tapi kayaknya gedean ini daripada Jimny. Di mana ini? Mungkin wheelbase-nya panjang. Oke Om, ini dia dengan WPL C74 Jimny. Wheelbase-nya hampir sama, tapi bedanya di dimensi lebar. Kita dapat apa ini? Kayaknya banyak sekali. Ini ada ban serep, kayak bumper. Apa ini? Nanti kita pasang semua. Ya, ini bumper depan. Kayaknya scale ini. Body-bodinya juga agak detail walaupun tidak license. Terus, wah, ini cakep nih. Bukan ini. Ini apa nih? Ini kayaknya untuk buka depannya ya. Di sini tray baterai. Baterainya 500 mAh. Ya, sama kayak WPL Jimny. Oke lah. Kita dapat spare baterai. Dan luas dan kosong. Ini berarti kalau kita lagi crawling, ini berisik nih bahkan. Coba. Iya, ini berisik ini. Oke. Dapat roof rack kah? Ya, dapat roof rack. Oke. Untuk bawah, ini karena saya baru punya WPL ini yang kedua ya. Ini ada panhardnya. Oke. Dan RC ini claim boxnya dia reverse. Jadi reverse gearboxnya. Kalau RC yang nggak reverse itu kayak MN999 yang 110, MN222 itu tidak reverse gearboxnya. Tapi kalau reverse itu dia tidak menekan. Kalau reverse itu dia kalau baru mulai jalan dia agak begini. Makanya teman-teman ada keluhannya begini. Bang, kok RC saya nggak lurus ya, nggak simetris ya? Ya itu karena gearboxnya belum reverse gitu. Oke, link rod dari plastik, kopel dari plastik, link rodnya ada. Oh, berarti dua di depan karena tadi dia ada panhardnya. Oke, cukup bagus. Sasisnya metal, on off-nya ada di sini. Oke Om, udah kita pasang semua dan RC-nya look scale. Teman-teman bisa lihat dia sangat tampan ya. Saya nggak nyangka kalau aksesorisnya dan pernik-perniknya sih sebanyak ini gitu. Jadi butuh sekitar 15 menit untuk memasang seluruh ini dan masih ada bagian yang belum saya pasang. Bahkan Om bisa lihat nih, kita dapat grill lagi gitu. Dapat grill lagi, terus dapat side plate ya, bisa dipasang di sini di bawah dari RC ini. Jadi ini dipasang di sini. Terus kita dapat inner fender yang bisa dipasang di sini. Dan variasi, apakah mau pakai ini untuk di bagian atas ataukah mau pakai roof rack. Dan bumper depan sudah kita cabut, kita ganti dengan bumper yang ini. Jadi ada dua bumper, ada dua grill. Jadi cukup banyak pilihan di dalam RC ini. Kita review singkat body RC-nya. Ban serep kita dapat di belakang dengan tangga yang nyatu dengan roof rack. Jadi nyatu, dan kualitas dari roof rack-nya itu B aja, tapi cukup untuk mendukung penampilan dari RC ini. Kita punya roof lamp ya. Ya, ini dummy roof lamp. Roof lamp yang berpura-pura menjadi roof lamp. Ini tidak hidup, ini hanya aksesoris saja. Spion ada kacanya tapi tidak flip. Dan snorkel. Kita dapat snorkel dan kepalanya ini bisa dicabut tadi. Jadi hati-hati kalau hilang.
Jadi lem saja kalau mau aman Om. Oke, di sini ada wiper di atas ini, kecil ya dan lembut. Usahain di lem juga. Terus ornamen-ornamen lampu sein, door handle-nya itu imut. Jadi bagus walaupun RC-nya kecil ya. Oke. Untuk body dia lumayan bagus untuk harga 600-an. Tetapi bahan dari bodinya memang agak tipis. Secara looks RC ini scale, tapi yang jadi masalah itu buka cupnya. Nih, kita memang mesti bawa ini kalau mau main dia. Jadi tinggal tarik gini. Ah, ini juga susah ini. Oke, set. Harus dicongkel seperti itu. Ground clearance dia memang tinggi Om, tapi kita tidak tahu performanya karena saya juga belum coba RC ini. Jarak dari sini ke sini itu lumayan agak jauh. Misalnya kalau ceper sedikit, mungkin tampan ini RC. Shock, Om bisa lihat kualitasnya cukup lah daripada tidak ada shock. Oke, sekarang kita ke spesifikasi yang ditawarkan oleh WPL C541 ini. Pertama, motor. Dia menggunakan motor 260. Jadi ya cukup lumayan untuk ukuran RC 1:16. Dan ya, klaim dari WPL, motornya ini lebih bagus daripada WPL C54 sebelumnya. Jadi kita lihat nanti di lapangan apa RC ini benar-benar bisa perform sesuai dengan kapasitasnya. Dan servo, dia menggunakan servo 25 gram yang terletak di sasis. Oke, servonya bukan di sasis. Jadi wajar diisi dengan 25 gram karena pekerjaan servonya bakal lebih berat karena berada di sasis. Jadi berbeda dengan servo di Gardan. Servo di Gardan itu cenderung lebih ringan kerja servonya, dan ini servonya ada di sasis. Jadi ya lumayan. Gearbox itu reverse. Oke, jadi cukup menarik dengan harga yang affordable. Kita dapat eksterior seperti ini, sasis metal, dan ya hanya saja elektroniknya masih berbentuk board. Jadi nggak usah lama-lama, kita hidupin saja RC. Tombol on off-nya ada di sini. Oke, ini dia RC-nya. Oke, dan ya tidak ada tombol lampu, jadi kita nggak bisa matiin lampunya. Untuk servo dia cukup responsif, tetapi karena dia di sasis itu pasti servonya bekerja lebih berat. Kita lihat, ya servonya memang lumayan responsif. Gearboxnya reverse, jadi berputar berlawanan arah. Itu untuk menghindari throttle twist agar mobilnya tidak begini ketika berjalan pertama kali. Kita lihat apakah dia, ya RC ini more stable. Tapi untuk suara cukup berisik. Oke, ini sepertinya gearnya metal ya. Itu teman-teman boleh komen karena saya belum bongkar RC. Ya udah, nggak usah lama-lama dan nggak usah banyak bacot, kita langsung coba saja RC-nya. Iya, RC ini nggak ada drag brake. Nah. Naik. Power. Oke. Oke, lagi. Karena bonggol. Mudah nyangkut, Cok. Oke, coba lagi. Astaga.
posisi negatif agak susah. Ya. Good. Naik. Kontang terus, Cok. Oke, laris kau nih. Tipis. Oke. Naik nggak? Naik bro. Nih, ini ada medan yang agak nggak rata. Kita lihat seberapa smooth RC-nya. Oke. Mantap tuh. Ayo. Srep. Oke. Ini kita lihat dia nyangkut nggak di pasir. Oke. Ayo. Nice. Oops. Nah, ayo lagi, jangan bikin malu. Oke. Harus penuh skill. Mari kita lihat di lumpur. Nah. Belok. Sip. Ayo kita masuk ke lumpur. Rotornya agak sensitif ya. Jangan dalam-dalam. Oke. Good. Masuk terus. Betul. Oke, butuh evakuasi. Oke, yang lumpurnya terlalu dalam kan? Apa Srep? Yeay. Oke Om, itu tadi uji cobanya. RC-nya looks good, ya surprisingly. Torsinya cukup, dan cakep ya, dia scale. Jadi servo aman-aman aja, jadi RC-nya good. Oke, RC-nya worth it atau enggak? Saya secara pribadi bilang RC ini worth it dengan harga yang ditawarkan. Mainnya fun, torsinya cukup, looking good, bodinya cukup scale. Oke. See you on the next one. Goodbye.